Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak peserta diklat PJJ yang saya hormati, pada kesempatan kali ini mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kesehatan, ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang konsep PTK, ya, dalam PJJ. Semoga nanti bisa bermanfaat. Baik Ibu Bapak beserta PJJ PTK Angkatan 10, kita waktunya cukup singkat karena nanti randonnya sampai pada laporan PTK. Oleh karena itu kita agak ngebut konsepnya, mungkin dipersingkat. Baik Ibu Bapak, PTK, ya. Sebelum kita bicara PTK ini ada prinsip-prinsip yang Ibu Bapak perlu diketahui, bahwa ada apik, ya. Kemudian Ibu Bapak harus mampu IT, kemudian KTI-nya insya Allah jadi, fair play, kemudian ini nomor 6 perlu dicermati dan dicermati, dan hanya dicermati, tapi juga Ibu Bapak akan, ya, bicara dengan hati nurani sendiri. Nah, kemudian nomor 7 nanti ada forum diskusi pada sistem PLC, misalkan di kelas konsep, ya, ada di dalamnya. Oke Ibu Bapak, pertama kita akan menyusun judul. Sebelum judul, ya, Ibu Bapak, menurut Prof. Mursid, bahwa penelitian itu pasti ada masalahnya. Jadi kalau nggak ada masalahnya, ya gimana mau meneliti, kan gitu. Nah Ibu Bapak, nanti masalahnya berkaitan dengan di kelas, ya. Jangan sampai masalah keluarga itu dibawa, ya, cukup yang di kelas saja, ya. Seperti misalkan motivasi, kemudian prestasi, ya, semacam kayak gitu. Nah ini menyusun judul, ya, what, who, how, ya. What itu apa yang akan ditingkatkan, who itu kelas mana. Jadi nanti kelasnya harus jelas biar tidak ambiguous, ya, biar tidak terlalu lebar juga. Nanti ini cukup satu kelas, ya. Kemudian how-nya itu model, ya, bagaimana nanti. Jadi nanti ada masalah dan ada penyembuhannya. Misalkan masalahnya motivasi belajar, rendahnya motivasi belajar. Maka kira-kira untuk meningkatkan itu ada dengan apa? Misalkan dengan model. Seperti contoh di sini, misalkan dengan metode saintifik, inquiry discovery learning, ya. Kemudian PBL, PJBL, ya, dan lain-lain. Oke, kira-kira itu. Jadi bisa model, bisa metode, bisa media. Kemudian Ibu Bapak, ini nanti setelah Ibu Bapak, kira-kira contohnya seperti ini: peningkatan keaktifan dan prestasi hasil belajar, mata pelajaran apa, peserta didik, kelas dan madrasahnya melalui model pembelajaran apa. Jangan lupa tahun pelajarannya, ya. Oke. Itu kira-kira itu nanti Ibu Bapak. Ini bukan wahat, ya, tapi
oh, apa itu what maksudnya ya. Ini bukan what tapi what. Oke, sambil saya edit nih. Ini yang benar adalah what. Karena kita, mohon maaf ini kejar tayang bahwa ini tiba-tiba Balai Diklat mengadakan DJJ-PTK. Ya, kemudian kira-kira nanti seperti ini, silakan ya Bapak untuk buat ya. Sudah ada LK-nya, tinggal Ibu Bapak menyesuaikan LK saja. Kemudian latar belakang masalah, ada apa saja di latar belakang masalah. Yang paling penting di sini Ibu Bapak itu jangan sampai berupa asumsi ya. Misalkan masalahnya rendahnya motivasi, tapi jenengan tidak bisa memberikan buktinya. Nah, itu di latar belakang masalahnya perlu jenengan sampaikan. Nah, misalkan pada kelas ini ya, pada awal jenengan lebih baik bisa awal semester itu sudah bisa mengobservasi gitu, bahwa motivasinya rendah gitu. Motivasi rendah itu ditunjukkan dengan apa? Misalkan kalau untuk datang, misalkan kalau pas mengikuti belajar itu tidak semangat, disuruh tanya itu juga gak ada yang bertanya gitu ya. Kemudian di sini ya buktinya itu jangan pakai asumsi, harus pakai fakta. Kemudian sampai pada nanti ya alternatif pemecahan masalah. Dengan di sana udah bisa menerka kira-kira kalau masalahnya rendahnya motivasi belajar misalkan, itu pemecahannya menggunakan metode apa, media apa, model apa. Nah, ini rumusan masalah. Rumusan masalah ya Pak. Di sini ini contoh saja ya. Misalkan Ibu Bapak rumusan masalahnya, misalkan judulnya jenengan menggunakan model kooperatif tipe STAT dan masalahnya itu adalah keaktifan, itu harus ada di rumusan masalah. Misalkan apakah metode kooperatif dapat meningkatkan, apakah metode kooperatif tipe STAT dapat meningkatkan. Nah, kemudian jenengan juga bisa merubah ini ya, jangan sampai kemudian bisa merubah misalkan begini, bagaimana nah ini bagaimana metode kooperatif STAT dapat meningkatkan prestasi titik-titik. Kenapa kok seperti ini? Karena nanti kalau rumusan masalah itu kan penting sekali, karena nanti akan bisa dilihat jika di akhir ya, bab terakhir. Jadi nanti bab terakhir itu bisa dilihat. Kemudian yang lainnya ya, nih, kalau mau ditambahi yang lainnya ya bisa, misalkan kalau mau nambahi, tapi kalau 2 saja itu ya sudah lumayan. Misalkan kalau untuk nambah itu ya bagaimana kesan ya peserta didik terhadap penerapan kooperatif model kooperatif tipe STAT misalkan begitu. Itu boleh kalau mau nambah. Tapi rata-rata ya cukup 2, misalkan apakah ya dapat meningkatkan, terus bagaimana ya tipe STAT itu dapat meningkatkan. Oke.
Nah, kemudian setelah rumusan masalah itu kan ada tujuan. Ya, ada tujuan. Tujuannya maka di sini ya apa? Di sini tujuannya karena ada 2 rumusan masalah, maka ya tujuannya 2. Tidak perlu banyak-banyak. Nah, gimana Pak kalau seandainya masalahnya lebih dari 1, tidak hanya keaktifan tapi prestasi, maka di rumusan masalah itu bisa terdiri dari 4, misalkan 4 rumusan masalah. Pertama, apakah ini kan misalkan contohnya kalau ini prestasi dan keaktifan ya. Nah, ini bisa 4 ini. Apakah metode kooperatif kita dapat meningkatkan keaktifan? 1. Kemudian bagaimana metode kooperatif dapat meningkatkan? 2. Yang ketiga, apakah metode kooperatif tipe START dapat meningkatkan prestasi? 3. 4. Bagaimana metode kooperatif START dapat meningkatkan prestasi? Nah, kira-kira seperti itu ya Pak. Tapi kalau mau 2, ya cukup kayak gini. Ini diganti aja. Diganti menjadi keaktifan. Ini berarti menunjukkan bahwa masalahnya cuma 1, yaitu hanya keaktifannya saja. Gitu. Baik. Oke ya, kira-kira begitu. Terus kemudian Ibu Bapak tujuan. Kalau tujuannya, kalau latar belakang rumusan masalahnya 4 ya tujuannya 4. Kalau 2 ya 2 gitu ya. Jadi tujuan itu apa yang ada di rumusan masalah. Rumusan masalahnya 3 ya 3 itu aja. Gampangannya gitu. Kalau kemudian manfaat penelitiannya tentu bagi peneliti ya, sebagai hasanah banyak teori, kemudian bagi peserta didik dan bagi pembaca pada umumnya ya. Kalau sebagai peneliti ya mungkin kan bisa menjadi acuan ketika nanti dalam pembelajaran. Kalau bagi pembaca dan pada umumnya tentu ini menjadi hasanah teori. Oke, ini cepat saja. Nah, kajian teori jika ada 1 permasalahan, maka kajian teorinya ya permasalahannya misalkan keaktifan belajar. Ini harus ada keaktifan belajar. Ya. Kalau tidak ada hasil belajar, ya tidak perlu nih hasil belajarnya muncul di sini. Nah, mapelnya sesuai dengan yang penelitiannya. Kalau memang mapelnya matematika ya harus ada. Kemudian modelnya ini, model harus ada. Jadi harus ada. Oke. Kira-kira satu lagi bahwa ya Pak, kalau bisa ambil kajian teori itu di buku 10 tahun terakhir ya. 10 terakhir. Dan ambil dari jurnal ya 5 tahun terakhir ya. Jadi kalau ibu bapak bisa menemukan novelty-nya lebih bagus gitu. Ya. Jadi istilahnya menemukan kebaruan gitu. Itu bisa ditaruh di latar belakang masalah. Bisa saja nanti di bab 2 ya. Di bab 2 iya. Nah, kira-kira itu ibu bapak selamat bekerja. Semoga selalu sukses. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.